Kan Allah udah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk. Kayak mata kita aja tuh sekalipun normal itu kan tetap butuh cahaya ya Kak buat ngelihat warna, ini warna apa, ini bentuk apa. Benar-benar. Nah, hati kita juga sangat butuh cahaya itu buat ngelihat yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar, yang mana yang baik, yang mana yang buruk kayak gitu. Ya, apa satu hal yang ingin kamu sampaikan ke orang tua? Kalau bawa orang tua? Nggak apa-apa. Apa satu hal yang ingin kamu sampaikan ke orang tua sebagai rasa terima kasih, tapi rasanya terlalu gengsi atau malu kalau diomongin langsung? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Akhirnya kita bisa ketemu Kak. Iya, kita udah lama banget ya sih ketemu. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu. Iya, padahal kita istilahnya cuma lintas gedung doang. Ya, gedung barat dan gedung timur. Ya karena berbeda kegiatan. Udah masuk semester 3, sejak semester 3 itu aku ngerasa sih Kak, kalau jadi jarang bisa ketemu kakak-kakak semester atasnya, jadi jarang bisa ngobrol kayak gitu. Ya kita kan juga ya namanya pengabdian ya, jadi kayak nanti kalau ada santri jadwalnya udah beda ya Kak ya. Ini jaga ya gitulah. Udah lama banget gak ketemu, tapi sadar gak Kak? Ada yang beda dari aku loh Kak. Beda? Ini yang beda. Sadar gak Kak? Bentar. Dia dari atas saya bawah Kak, ada yang beda loh Kak. Aku lihat kacamatamu baru ya? Iya. Sekarang pakai kacamata lah. Iya. Kenapa? Ya karena aku kan udah lama banget ya Kak minus. Terus kemarin tuh terakhir cek itu tuh sampai 4 Kak. Jadi aku mutusin buat rutin pakai kacamata. Tapi itu karena sering pakai kacamata ya Kak ya. Udah kayak udah nyatu ya Kak ya sama kacamata. Jadi tuh bikin misalnya aku tuh naruh kacamata. Tapi itu aku juga mau ngelepas gitu padahal udah gak pakai. Atau enggak aku tuh make tapi tak cariin kemana-mana padahal udah dipakai gitu. Ya itu sih yang bikin. Jadi tuh tiap hari kayak uyung-uyungan aja nyari kacamata, sampai teman-teman itu juga ya tiap hari aja ada aja yang dicariin kacamata. Masih udah kebiasaan nih Karimah nih kayak gini nih ya. tapi Karimah ngomong-ngomong soal kacamata, pasti orang-orang itu mikirnya pasti yang ya benda kecil yang bisa istilahnya bisa menyelamatkan penglihatan kita gitu kan. Apalagi yang mungkin orang-orang yang mempunyai masalah kayak kamu ya, rabun, silinder kayak gitulah. Kalau pakai itu kan mesti yang bisa membuat yang tadinya penglihatan itu buram jadi lebih jelas, terus yang tadinya samar juga lebih terarah kayak gitu kan. Tapi tahu nggak, sebenarnya walaupun kebanyakan orang itu yang pakai kacamata, orang yang bermasalah, yang mempunyai problem sama matanya, padahal yang aslinya itu kita orang normal pun ya manusia, semua manusia sih kayak gitu ya, itu sebenarnya juga lagi pakai kacamata. Gimana tuh Kak? Goib Kak? Enggak gitu maksudnya. Ya, sebenarnya aku pun kayak gini juga lagi pakai kacamata gitu loh. Gimana tuh Kak? Aku kok jadi tapi bukan di sini tuh bukan kacamata fisik yang aku maksud. Jadi kacamata dalam tanda kutip gitulah istilahnya. Bentar Kak, aku kok nge-lag. Tanda kutip gimana Kak? Kacamata dalam tanda kutip tuh Kak? Nih aku jelasin dikit ya. Jadi yang aku maksud di sini itu kacamata dalam kata lain cara pandang gitulah. Jadi bagaimana kita itu melihat dunia dan menilai gitu ya Kak ya? Menilai dunia dan segala hal yang ada di dalamnya kayak gitu. Oke. Terus menarik kan kalau kacamata normal itu kan juga ada lensa-lensa tertentu sesuai dengan problemnya kan. Iya Kak, orang kalau beli itu ya Kak ditunjukin ini lensa ini Nah itu juga sama kalau kacamata dalam tanda kutip cara pandang tadi. Jadi kita itu juga memiliki cara pandang yang bisa dimulai dari mungkin pengalaman pribadi atau latar belakang pendidikan atau bahkan cerita di masa lalu pun bisa menjadi cara pandang kita gitu loh. Apalagi sekarang digital ya Kak ya. Benar banget. Jadi ya jadi kalau dipikir-pikir itu dengan jangan-jangan selama ini kacamata kita tuh ikut tren kayak gitu. Kacamata yang kita pakai itu mungkin yang tadi yang ikut FOMO, ikut tren-tren sosial, atau mungkin kalau nggak ikut kayak gitu ya ikut ego kita sendiri atau ikut opini-opini orang kayak gitu kan. Padahal ya
kalau yang aku tahu dan aku pikir itu Allah itu sebenarnya udah menyiapkan kacamata terbaik buat hambanya. Percaya nggak? Iya dong, percaya dong Kak. Tapi apa? Coba. Kacamata terbaik dari Allah buat kita ya Kak ya. Kalau jawaban itu Al-Quran dong Kak. Iya betul banget. Jadi Al-Quran hudalinas yang bisa menjadi petunjuk bagi hambanya buat ngejalanin kehidupan di dunia ini kayak gitu Kak. Wah, menarik banget ini Kak. Dan pas banget kan ini lagi Ramadan ya Kak ya. Bulan yang mulia bertepatan dengan tadi turunnya kacamata terbaik itu tadi. Kacamata terbaik tadi Al-Quran. Kan Allah udah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kayak mata kita aja tuh sekalipun normal itu kan tetap butuh cahaya ya Kak buat melihat warna, ini warna apa, ini bentuk apa. Benar-benar. Nah, hati kita juga sangat butuh cahaya itu buat melihat yang mana yang benar, yang mana yang gak benar, yang mana yang baik, yang mana yang buruk kayak gitu. Ya, membedakan antara hak dan batil kayak gitu ya. Oke. Ya itu tadi ya. Kalau kita nggak pakai cara pandang kita juga bakal tersesat gitu loh. Ini waktu yang tepat sih Kak, Ramadan ini untuk kita ngelihat refleksi sebenarnya selama ini tuh cara pandang kita tuh kayak gimana sih? Kayak gimana? Jangan-jangan kita pakai cara pandang FOMO tadi. Iya, cuma ikut-ikut doang, nggak punya pendirian lah istilahnya. Jangan-jangan kacamata terbaik itu tadi belum kita pakai gitu loh Kak. Nah, kalau menurutku kan tadi udah ya kayak kacamata itu kan merupakan cara pandang ya. Terus selama kita berada di bulan Ramadan ini, menurut kamu nih Karimah nih aku tanya ya, Ramadan ini gimana, bisa Kak? jadi waktu yang tepat nggak sih buat kita memperbaiki cara pandang lah istilahnya. Padahal nih kalau aku pikir kan cara pandang itu bisa aja diubah kapan aja, nggak harus di bulan Ramadan gitu loh maksudnya. Iya. Tapi menurutmu Ramadan ini cara yang tepat nggak gitu loh? Tepat dong Kak, tepat banget. Kenapa? Ya sebenarnya emang bisa ya Kak, kita tuh berubah, kita tuh suka berubah dalam hal apapun itu, baik dari cara pandang ataupun berubah menjadi lebih baik dalam hal apapun itu kan bisa kapan aja. Jangan sampai kita tuh mau berubah tapi nunggu tahun depan, nunggu bulan Ramadan, nunggu bulan apa. Tapi kebetulan kan kita lagi di bulan Ramadan nih Kak. Ini kata aku tepat banget untuk kita tuh refleksi dan ngelihat, mengganti lagi kacamata kita. Jangan-jangan kemarin kita masih salah pakai kacamata, itu kita perbaiki sekarang. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini kan kita kan puasa ya Kak ya. Iya. Menurut aku salah satu cara kita untuk mendapatkan petunjuk Allah, mendapatkan cahaya Allah itu dengan berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu tuh jadi starting point. Jadi awal kita untuk memperbaiki jiwa kita, untuk regulasi emosi kita, untuk melatih amarah kita, untuk meredam amarah kita. Jadi harapannya itu nanti tuh dengan terkendalinya hawa nafsu kita tadi, dengan tazkiyatun nafs kita, itu tuh hati kita jadi lebih terbuka, dan kita jadi mudah melihat sesuatu itu dari value kebaikan, dari value Al-Quran. Lebih jernih juga ya. Iya, gitu. Jadi ya, berawal dari puasa tadi. Jadi Ramadan ini tuh bukan hanya menahan nafsu, terus menahan lapar juga, terus bukan sekedar merubah kebiasaan saja ya Kak ya. Iya dong Kak. Kalau nahan lapar aja itu kan siapa aja bisa ya Kak ya. Tapi kan kita sebagai seorang muslim nih Kak, Allah bilang dalam Al-Quran itu ya tujuan puasa itu supaya la'allakum tattaqun, supaya kalian itu semakin bertakwa. Dan ketakwaan, kesadaran kita untuk patuh pada perintah Allah, kesadaran kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah itu bisa jadi kita mulai dari cara kita memandang sesuatu. Ini tuh perintah atau larangan. Yang larangan yang mana, yang perintah yang mana, itu kan paling awal ya kita dari cara pandang kita dulu. Oke. Berarti itu sih Kak, menurut aku ya Kak. Berarti selain berkaitan dengan hal-hal yang menahan tadi, kita juga harus meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah kayak gitu ya, supaya cara pandang tadi itu bisa membimbing kita untuk bisa memahami perintah dan larangan Allah, dan juga bisa istilahnya istiqomah dan konsisten gitu loh buat ngejalanin perintah tadi. Iya. Oke. Nah, kayak gini kan tadi udah nih kacamata sebagai cara pandang, terus Ramadan ini juga perlu kita ketahui bahwa merupakan waktu yang tepat nih buat memperbaiki cara pandang kayak gitu. Terus kita juga tahu bahwa kacamata terbaik dari Allah itu adalah Al-Quran kayak gitu. Ya, nah sekarang aku juga mau tanya nih Kak, gimana sih kita itu bisa melihat Ramadan tapi dengan kacamata terbaik tadi, yaitu Al-Quran?
Wah, pertanyaan bagus sih, Kak. Tapi bentar ya, Kak. Kok berat ya pertanyaannya ya, Kak ya? Berat ya. Cara Perlu kita aku pikul. Enggak. cara kita melihat Ramadan dengan cara pandang Al-Quran ya, Kak ya. Menurut aku yang pertama, kita nggak cukup lihat Ramadan ini sebagai momen tahunan aja, rutinitas tahunan aja. Tapi lihat Ramadan ini sebagai momentum turunnya tadi cahaya Allah. Oh, oke. Dan rasa butuh cahaya itu harus kita tumbuhkan dalam hati kita. Kesadaran kita akan kita tuh butuh cahaya Allah gitu. Kalau enggak ya kita nggak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, itu harus kita tumbuhkan. Yang kedua adalah kita lihat Ramadan ini tuh sebagai momen untuk meningkatkan ketakwaan kita. Bagaimana tujuan dari puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Dan yang ketiga adalah untuk refleksi diri, Kak, menurut aku. Dalam Al-Quran kan disebutkan innamal mu'minuna ikhwah ya, Kak ya. Bahwa setiap orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, dengan rasa lapar kita itu jangan sampai kita menilai rasa lapar saat puasa itu sebagai derita aja. Tapi nilai rasa lapar itu sebagai untuk menumbuhkan kita kesadaran kita akan kepedulian, akan kasih sayang kita, empati kita ke sesama muslim atau ke sesama manusia, baik yang di sekitar kita ataupun di luar sana, maaf yang mungkin masih kelaparan hari ini, kayak gitu. Berarti ya secara tidak langsung itu Ramadan bukan hanya tadi ya menahan nafsu, terus bukan jelas, Kak, sekedar banyak banget rutin. hikmahnya Ramadan ini. Terus bisa dikatakan Ramadan ini tuh merupakan proses transformasi untuk diri kita itu lebih bisa menumbuhkan tadi refleksi diri kan, untuk menumbuhkan rasa empati, rasa syukur, terus rasa kepedulian. Karena emang hal-hal tersebut itu merupakan sebenarnya itu penting buat diri kita, terus buat nyadarin diri kita bahwa kita itu sebagai makhluk sosial aja, kayak gitu kan. Oke. Banyak banget ya, Kak, hikmahnya di balik puasa ini. Terus ya itu tadi ya, kalau kita nggak bisa memanfaatkan dengan baik ya rugi banget dong. Ramadan ini cuma berlalu gitu aja. Ya jangan sampai selesai Ramadan ini kita cuma bisa berhasil nahan lapar aja, tapi usahakan setelah keluar dari Ramadan ini tuh kita punya cara pandang yang lebih baik dari kemarin, kayak gitu. Oke. Tadi kan ya, tapi aku tuh bingung tahu kan. Gimana, Kak? Kan cara tadi ya, kacamata terbaik dari Allah kan Al-Quran ya. Nah itu tuh gimana sih cara bagaimana membentuk cara pandang, cara makainya ya, cara pakai kacamata itu ya, kacamata Al-Quran itu ya. Gimana tuh makainya? Aku tuh juga bingung. Menurut aku kita harus biasakan sih, Kak, dari hal-hal kecil kita harus biasakan kita lihat dari sisi Al-Quran, dari value Al-Quran, dari dengan kacamata Al-Quran dikit demi sedikit kayak gitu, Kak. Kayak ini misal nih ya, Kak, kita ngelihat diri kita sendiri. Gimana kita ngelihat diri kita sendiri kalau di dalam Al-Quran itu kan disebutkan, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku nggak menciptakan kalian wahai manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah, kan, Kak, disebutkan. Nah, kalau kita pakai satu kacamata ini, Kak, kita pahamin ayat ini dan kita pakai sebagai kacamata kita dalam melihat diri kita, kita jadi sadar ternyata ya hidup kita itu bukan untuk apa mau kita aja, tapi tuh apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah kehendaki, kayak gitu. Berarti apa yang Allah mau gitu loh, bukan sekedar apa yang kita mau. Terus nih, Kak, ketika kita tambah lagi satu kacamata kita buat ngelihat diri kita, dalam Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kalian itu hamba-hamba Allah, dalam Al-Quran disebutkan yang paling bertakwa adalah yang paling baik adalah derajatnya adalah orang-orang yang paling bertakwa, kayak gitu kan. Nah, dari sini ketika kita pakai kacamata satu ayat ini, kita jadi nggak ngerasa kecil dengan sesama kita, sesama manusia, sesama teman-teman. Karena ya kita dengan teman-teman, kita dengan sesama manusia itu tuh di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah tadi ketakwaan kita. Ini baru 2 ayat ya, Kak. Oke, 1 ayat lagi ya, Kak. Tambah nih. 1 ayat lagi dalam Al-Quran disebutkan walaqad karramna bani Adam. Karena kan tadi kita ngomongin soal kita merasa kecil. Jangan sampai kita merasa kecil karena Allah walaqad karramna bani Adam. Allah tuh udah memuliakan kita sebagai manusia. Sejak Allah menciptakan kita, sejak Allah
kita ditakdirkan jadi manusia itu Hmm. Allah sudah memuliakan kita. Jadi jangan sampai kita merasa kecil dengan orang lain, atau malah jangan sampai kita merasa besar dengan ke orang lain, sombong. Berarti selain nggak boleh tinggi hati, tapi kita juga nggak boleh insecure gitu Iya, ya iya, sama iya, orang iya. lain ya. Jangan sampai Masya Allah. kita merasa kecil, insecure tadi, karena walaqad karamna bani Adam. Allah itu sudah memuliakan kita sebagai manusia. Kayak Dan gitu, Kak. ya yang membedakan sesama manusia itu ya tadi ketakwaan tadi ya, bukan pencapaian kita apa-apa lah, Iya. nggak ada lah. Jadi ya itu tadi, padahal yang kamu sebutkan tadi itu baru 3 ayat ya dari Quran. Iya. Apa? Quran Adariyat ya sih? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adariyat. Baru 3 ayat ya, apalagi nanti kalau udah disebutin semua tadaburnya bakal Masya Allah banget ya sih. Iya, ketika kita melihat diri kita dengan kacamata ayat-ayat yang lain, kita pakai ayat-ayat yang lain untuk melihat diri kita, itu Masya Allah banget, bakal jadi sehebat apa kita gitu loh, Kak. Oke. Kita jadi rendah diri di hadapan Allah, kita jadi rendah hati, nggak sombong. Terus juga ini nggak sih, bisa menurunkan ambisi kita. Iya, Kak, bener, Kak. buat nggak apa namanya, terlalu nggak sesuai apa yang kita mau aja kayak gitu loh. Semau kita doang kayak gitu ya, Kak ya. Bener, Kak. Oke. Terus tadi kan udah ya, Par. Apa namanya? Kalau ngomongin soal apa tadi? Kacamata, cara pandang. Itu kan. Terus yang terakhir tadi kan kita ngomongin soal cara insecure dan iya, insecure. Maksudnya sama teman lah harusnya kita bisa melihat itu sesuai dengan keadaan kita sekarang. Kan kita lagi di pondok nih, Kak. Nah, aku pengen tahu, kan ini semester 4 ya. Semester iya, Kak. 4 enggak sih? Iya, Kak, bener, Kak. Semester 4 itu kan masih apa namanya, masih di periode BEM ya. Iya, masih Kak, menjabat sebagai BEM ya. Nah, aku pengen tahu nih, Kak. Kalau cara pandang tadi, kacamata terbaik tadi itu tuh ada di Al-Quran. Gimana sih Al-Quran itu bisa mengajarkan tentang perbedaan dan gesekan? Kan otomatis di sini itu apa ya, kayak istilahnya kalau di pondok itu kan konflik kecil itu wajar ya. Apalagi kalau sedang di organisasi BEM itu kan mesti ada pendapat dan usulan-usulan, itu mesti udah biasa banget kayak gitu loh. Oke. Apalagi sedang menghadapi beberapa kepala, baik itu anggota divisi ataupun ketua divisi kayak gitu kan. Oke. Itu gimana sih Al-Quran ngajarin perbedaan? Oke, kalau perbedaan dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan wajar banget ya, Kak ya. Dan itu tuh udah menjadi keniscayaan gitu, pasti ada. Dan nggak bisa kita hindarin perbedaan. Baik itu perbedaan secara fisik, pendapat, ataupun perbedaan yang lain, itu tuh udah nggak bisa kita hindarin, pasti ada gitu kan. Tapi dalam Al-Quran itu mengajarkan kita melihat keberagaman, melihat perbedaan itu tuh dari seperti ini. Surat Ar-Rum bunyinya kayak gini, Kak. Wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, khalqus samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan bahasa kalian dan perbedaan warna kulit kalian, kata Allah dalam Al-Quran seperti itu. Jadi ya perbedaan kita dengan teman-teman, baik itu tuh sekedar warna kulit ataupun perbedaan pendapat, itu adalah bentuk dari tanda-tanda kebesaran Allah, Kak. Berarti tanpa kita sadari itu, ya itu tadi ya. Walaupun gini, berarti kita harusnya saling menghargai juga ya, saling memahami juga ya. Jadikan keberagaman itu tuh jangan jadi apa ya? Jangan sampai itu jadi bahan kita untuk meremehkan yang lain. Karena keberagaman itu memang Allah ciptakan sebagai bentuk kebesarannya gitu, bentuk kebesaran Allah gitu, bentuk keagungan Allah kayak gitu. Berarti kalau gini ya. Gimana, Kak? Walaupun kita itu hidup di semuanya ya, nanti setelah mungkin di pondok atau mungkin bisa di masyarakat atau mungkin bisa di rumah kayak gitu ya, kita itu tetap harus bisa hidup berdampingan dengan perbedaan. Soalnya ya kehidupan itu ya kita wong sinawang kan ya, dan perbedaan tuh pasti ada, nggak bisa kita hindarin. Tapi ya balik lagi gimana kita menyikapinya kayak gitu. Terus ya apalagi di Ramadan ini tuh aku pengen banget gitu loh, kayak nggak terlalu OVT, orang terlalu berbeda tentang perbedaan ataupun insecure tadi gitu loh.
kalau tadi ngomongin BEM ya kak ya, kalau aku sendiri di BEM itu tuh menyikapi, tadi kan paling penting adalah cara kita menyikapi ya kak ya. Kalau di BEM itu aku berusaha menyikapinya dengan kita harus mengedepankan akhlak kak. Gimana tuh? Yang pertama kita mengedepankan akhlak dengan rendah hati, dengan rendah diri di hadapan Allah. Karena ketika kita punya pendapat, jangan sampai kita merasa paling tahu, karena di atas kita itu masih ada yang lebih tahu, dan di atas yang lebih tahu itu masih ada Allah yang maha tahu. Yang kedua itu kita mengedepankan akhlak sabar. Kita harus sabar, saling mau mendengarkan teman-teman yang berpendapat, karena perbedaan pendapat itu tuh nanti jadi tambahan wawasan nggak sih kak buat kita, karena kita jadi tahu dari sudut pandang teman yang A, teman B kayak gitu, jadi kita jadi semakin luas wawasannya dengan perbedaan tadi. Iya. Soalnya pas ketika ya perbedaan pendapat tadi kan otomatis kita awalnya nggak tahu ya apa yang mereka pikirkan, kayak jadi gitu tahu. Ya kita harusnya ya itu tadi, harusnya bisa saling menghargai, bisa saling memahami, dan terutama itu nggak boleh kekeh dengan apa yang kita dengan pendirian kita kayak gitu lah. Itu salah satu adab kita menyampaikan, ya kita harus sampaikan dengan adab, jangan sampai kita pokoknya yang bener aku kayak gitu. Kalau kata Imam Syafi'i itu gini kak, pendapatku itu benar tapi bisa jadi salah, pendapat orang lain itu salah tapi bisa jadi benar, kata Imam Syafi'i. Jadi setiap pendapat itu ya bisa jadi benar, bisa jadi juga salah, dan kita ketika menyampaikan pendapat itu apa namanya, bukan untuk cari menang aja kak, tapi kita cari kebenarannya tuh. Oke. Berarti nggak cuma nyari kebenarannya ya, nggak cuma nyari menangnya loh kak. Nyari kebenarannya. Nggak cuma nyari kemenangannya, tapi nyari kebenarannya. Ya betul. Menarik banget ya, Insya Allah. Nah, ini kan jam berapa sih ini? Sekitar jam, kurang tahu ya kak, jam masih lama nggak sih? Nggak ada jam aku kak. Kita yuk, apa? Ini ada kartu. Kita main dulu. Kok antum bawa kartu segala sih kak kesini? Spesial buat kamu. Jadi kartu apa ini kak? Kayaknya tuh ini tuh isinya pertanyaan gitu deh. Boleh, tapi boleh sih. Jadi nanti biar fair deh, aku 2 kamu 2. Oke. Nanti aku. Tapi kalau pas boleh nggak kak? Kalau ganti kartu ya? Boleh nggak kak? Nggak boleh. Masa aku 3 nanti. Aku dulu, kamu dulu. Sweet deh, sweet. Nggak usah kak. Kamu dulu berarti. Apanya ini yang jawab? Kayak aku yang jawab duluan. Aku yang jawab duluan. Oke. Berarti aku yang baca. Iya, oke, silakan. Wah. Jadi kan. Oh, namanya question kak. Ini. Aduh, dudukan. Benar. Dalam banget. Apakah aku boleh pas enggak ini? Nggak boleh. Ini bisa kamu bisa jawab ini. Jadi pertanyaannya itu, apa satu hal yang ingin kamu sampaikan ke orang tua? Kalau bawa orang tua? Nggak apa-apa. Apa satu hal yang ingin kamu sampaikan ke orang tua sebagai rasa terima kasih, tapi rasanya terlalu gengsi atau malu kalau diomongin langsung? Ayo. Itu kan. Apa? Itu kan. Nanti aku rekam nih, nanti aku kirimin lagi kamu. Jangan nangis dulu. Kok sampai orang tua sih? Nggak singkatnya tahu. Kan acak. Apa yang mau aku ucapin gitu ya kak ya? Ya tentu aduh. Jangan nangis dulu kak. Nanti pacar maksudnya. Nggak ada yang bercanda. Semoga ini nanti orang tua aku nonton ini ya. Buat Abi dan Umi di rumah, tentunya aku ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Masuk 2026 ini kemarin aku jadi mikir, ternyata aku bisa sejauh ini, bisa sampai di titik ini itu tuh ngaruh banget bagaimana dulu Abi dan Umi itu ngedidik aku. Kemarin aku sempet juga ya kak ya cerita ke salah satu teman aku, gimana caranya kita itu biar nggak ngerasa kecil dengan orang lain. Aku cerita kalau dulu tuh
orang tua itu tuh selalu ada di tengah-tengah, enggak yang terlalu memuji dan enggak terlalu yang menjatuhkan. Ketika misal nih kak juara kelas, kan aku kan kembar ya kak ya. Oh iya deh. Aku kan kembar nih kak. Maaf. Jadi setiap kali nanti kita tuh bergantian tuh kayak peringkatnya tuh kan nggak mungkin sama ya kak ya, kita kan 2 orang jadi tetap naik turun kayak gitu. Orang tua itu tidak terlalu yang menjunjung tapi nggak terlalu yang menjatuhkan. Ketika aku nilainya jelek pun itu nggak apa-apa, tapi ketika nilaiku tinggi itu juga tidak dibangga-banggakan dan bikin aku besar hati itu enggak. Dan itu tuh ngaruh banget ketika kita udah dewasa kayak gini, itu jadi ngaruh, kita nggak ngerasa kecil di hadapan orang, kita jadi merasa cukup kayak gitu loh kak. Jadi kita merasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Itu benar-benar ngaruh banget kak. Insya Allah, berarti emang ya nggak terlalu, bukan terlalu lagi, emang nggak membedakan ya. Padahal kamu ya istilahnya tadi punya kembaran, harusnya ya kalau beda itu ngantara banget gitu Iya. Tapi di sisi lain orang tua kamu nggak pernah nyinggung itu. Cara mendidiknya itu yang benar-benar aku apresiasi dan pengen aku ucapin terima kasih sebesar-besarnya, karena itu yang ngaruh banget hari ini dan aku nanti ke depan gitu. Ya Allah, terharu banget sama orang tua kamu. Salam buat orang tua aku di rumah, semoga nanti nonton ini ya kak ya. Amin, dan semoga tambah sayang sama Karimah. Oke, sekarang gantian kamu yang baca. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gampang ini kak. Bohong. Kalau kamu punya kekuatan super buat skip waktu, jam berapa yang bakal kamu skip setiap hari selama puasa? Jangan jam 4 gak sih kak? Udah kayak mau semaput ini, udah mau deket puasa, tapi tuh kayak udah mau pingsan gitu rasanya. Malu loh, tapi nanti ketahuan aku nggak kuat puasa. Iya sih, jam 4. Ya jam itu setelah asar itulah. Itu tuh lagi lemes-lemesnya tapi udah mau buka puasa gitu. Lemes-lemesnya terus mau mokel juga. Udah sore gitu loh. Tolong ya lo mau mokel. Oke, dah ya. Berarti aku. Oke. Bismillah. Ih, gampang banget ini mah. Aku, teka-teki. Aku dicari di 10 malam terakhir. Kan udah ketebak. Oh, coba dulu coba. Aku dicari di 10 malam terakhir. Lebih baik. Sumpah. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, siapa mendapatkanku akan sangat beruntung. Siapakah aku? 1, 2, 3. Lailatul Qadar. Ya, benar. Masih ada kesempatan kak kita buat nyari itu kak. Gas. Nyari apa? Oh ya, ini Lailatul Qadar. Jangan sampai kelewat Lailatul Qadar tahun ini. Semoga Allah beri kita kesempatan ya kak buat dapet itu. Amin. Ya semoga, karena sebenarnya sih semua malam di bulan Ramadan itu baik, tapi ya yang lebih spesial lagi, lebih wow lagi ya malam Lailatul Qadar. Oke, ini aku ya kak, lanjut ya kak. Ini gampang banget ini kak. Sapi apa yang paling ditunggu pas Ramadan? Sapi apa yang paling ditunggu pas Ramadan? Ini teka-teki berarti? Iya, teka-teki. Sapi yang paling ditunggu pas Ramadan. Sapi apa coba kak? Sapi ring nasi padang. Astagfirullahaladzim, kirain apa? Iya sih, lagi buka makan nasi padang. Insyaallah. Jadi kita tadi ini isinya tentang Ramadan semua ya, karya? Iya. Kecuali yang orang tua. Iya, tapi 3 loh Ramadan. Ya, karena emang kita lagi di bulan Ramadan ya karya. Ya itu tadi, sebaiknya kita itu lebih bisa upgrade diri lah di sini. Ya, memanfaatkan terutama di dalam cara pandang kita tadi loh. Enggak, kita punya target tilawah masing-masing ya kak pasti. Usahakan juga kita tuh punya target belajar makna-maknanya itu. Terus nanti sedikit demi sedikit kita masukkan ke lensanya, itu kita masukkan ke kacamata kita. Ya benar banget gitu.
Jadi ya kita harus memanfaatkannya dengan baik, dan semoga harapan-harapan kita di bulan Ramadan ini bisa kita maksimalkan dengan baik. Iya. Amin. Amin. Karena tadi ya, karena kita tadi banyak banget ngebisain kacamata, jadi ya mungkin sekarang bisa lebih kita renungkan ya Kak ya, kacamata apa sih yang sedang kita pakai, dan setelah Ramadan ini kacamata apa sih yang Pengen kita pakai gitu kita ya, pakai Kak? juga. Oke. Kamu udah mau pulang nih? Baru jam berapa lo? Ini boleh lanjut cardnya apa? Udah aja nggak sih? Aku udah pas nih. Udah mau mokel. Iya, udah lemas loh, ini kan sore. Udah lemas, udah bilang mokel. kok. Kalau gimana kalau biar kan kita kan jarang ketemu ya. Gimana kalau kita ngabuburit dulu ya? Ya boleh Kak. Boleh nggak sih? Boleh, makasih ya Kak waktunya. Iya. Udah lama banget nggak ngobrol, terus Iya. Ramadan ini kita bisa Sekali yang ngobrol, Masya Allah, kita lagi. bermanfaat, bisa menjadi refleksi diri kita. Iya. Oke, yuk. Kita ngabuburit dulu, kita jajan-jajan dulu. Oke. Yuk. Yang penting nggak mokel ya Kak. Ya.